PBSI akhirnya membuka peluang bagi pemain non-pelatnas untuk masuk ke skuad Piala Sudirman 2025. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Apakah strategi ini akan membawa Indonesia berjaya? Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu update dengan berita terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita akan membahas kabar panas dari PBSI yang membuka peluang bagi pemain non-pelatnas untuk bergabung dalam skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025. Siapa saja yang berpotensi masuk? Bagaimana strategi PBSI dalam memilih tim? Yuk, kita kupas tuntas berita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Langsung aja kita mulai. Ajang Piala Sudirman 2025 akan digelar di Xiamen, Tiongkok, pada tanggal 27 April hingga 4 Mei. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup D, yaitu Denmark, India, dan Inggris. Dengan persaingan yang semakin ketat, PBSI masih belum menentukan komposisi tim secara final. Menariknya, PBSI membuka peluang bagi pemain di luar pelatnas untuk masuk ke dalam skuad. Ini menjadi kabar baik bagi pemain-pemain profesional yang selama ini berjuang di luar naungan pelatnas. Wakil Ketua Umum IPBSI, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa pemilihan pemain tidak hanya berdasarkan ranking, tetapi juga head-to-head melawan negara lain. Artinya, pemain yang punya performa baik saat menghadapi lawan dari Denmark, India, atau Inggris punya peluang lebih besar untuk dipilih. Taufik menyebut bahwa dalam turnamen beregu seperti ini, strategi sangat penting. Bukan hanya sekadar menurunkan pemain terbaik, tetapi juga melihat bagaimana catatan pertemuan mereka dengan calon lawan. Dalam sebuah wawancara, Taufik mengungkapkan bahwa deadline pendaftaran pemain masih terbuka hingga 4 April. Saat ini, PBSI masih dalam proses diskusi dan analisis untuk menentukan komposisi terbaik. Bahkan, PBSI membentuk grup internal untuk melakukan evaluasi lebih lanjut sebelum keputusan akhir diambil. Taufik juga menekankan pentingnya memiliki beberapa opsi pemain untuk menghadapi lawan berbeda. Bukan hanya membawa pemain peringkat 1 di Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana performa mereka saat melawan pemain dari negara lain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa PBSI benar-benar ingin menurunkan skuad yang paling siap untuk bersaing di Piala Sudirman. Salah satu keputusan mengejutkan adalah terbukanya peluang bagi pemain non-pelatnas. Nama-nama seperti Sabar Karyaman Gutama dan Mo Reza Pahlevi Isfahani di sektor ganda putra, serta Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya di sektor ganda campuran, masuk dalam daftar pertimbangan. Keempat pemain ini tampil menonjol dalam tur Eropa baru-baru ini, sehingga menarik perhatian PBSI. Ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan performa yang baik bisa membuka jalan bagi pemain di luar pelatnas untuk memperkuat tim nasional. Keputusan ini tentu menarik, karena biasanya PBSI lebih mengandalkan pemain pelatnas dalam ajang-ajang besar seperti Piala Sudirman. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan dan pentingnya strategi dalam pertandingan beregu, pendekatan ini bisa menjadi langkah cerdas. Jika pemain pelatnas mengalami kesulitan menghadapi lawan tertentu, maka pemain non-pelatnas dengan catatan lebih baik bisa menjadi solusi. Dalam turnamen beregu, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga strategi yang diterapkan. PBSI tampaknya ingin memastikan bahwa setiap sektor memiliki pemain yang paling siap bertanding. Dengan format pertandingan yang mencakup tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran, fleksibilitas dalam pemilihan pemain menjadi kunci utama. Taufik juga menyoroti bahwa beberapa pemain dengan ranking tinggi di Indonesia bisa saja mengalami kesulitan jika selalu kalah dari pemain negara lain. Oleh karena itu, pendekatan berbasis head-to-head menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang akan dibawa ke Xiamen. Para pecinta bulu tangkis pasti penasaran. Apakah ini berarti ada kejutan dalam daftar final nanti? Apakah ada nama-nama besar yang akan terpaksa absen? Atau justru ada wajah baru yang akan menggebrak di Piala Sudirman 2025? Semua masih menjadi teka-teki yang akan terjawab dalam waktu dekat. Yang pasti, dengan lawan-lawan kuat seperti Denmark yang punya ganda putra mematikan, India yang memiliki pemain tunggal dengan ranking tinggi, serta Inggris yang semakin kompetitif, Indonesia harus menurunkan tim terbaiknya. Mampukah strategi PBSI membawa Indonesia meraih hasil maksimal? Apakah keputusan untuk membuka peluang bagi pemain non-pelatnas akan memberikan keuntungan? Semua akan terjawab saat turnamen dimulai.
Itulah tadi update terbaru seputar Piala Sudirman 2025. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah PBSI untuk mempertimbangkan pemain non-pelatnas ini merupakan keputusan yang tepat? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung tim Indonesia dan stay tune di catatan badminton untuk informasi terkini seputar dunia bulu tangkis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat Badminton, salam Smay. Dejan dan Fadia menghadapi tantangan besar di Badminton Asia Championships. Setelah performa mereka menurun dan kekalahan di Swiss Open, kini mereka menghadap dengan unggulan kedua asal Tiongkok. Apakah mereka bisa bangkit dan membuat kejutan besar? Halo Badminton Lovers, selamat datang di Catatan Badminton, tempat di mana kita kupas tuntas berita terbaru seputar dunia tepok bulu. Kali ini, kita bakal bahas tentang pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, yang tengah bersiap menghadapi Badminton Asia Championships. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan update menarik lainnya. Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti sedang mengalami tren penurunan performa. Setelah sempat menggebrak dengan menjadi runner-up di Thailand Masters, mereka justru harus tersingkir di babak awal Swiss Open. Lawan mereka bukan sembarangan, yakni pasangan asal Thailand Dechapol Puavaranukroh dan Supisara Paiwampran. Sayangnya, hasilnya jauh dari harapan. Dejan dan Fadia kalah dengan skor mencolok, 9-21 dan 7-21. Dejan pun mengakui bahwa hasil tersebut jauh di bawah ekspektasi mereka. Ia merasa bahwa performa mereka menurun, dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya latihan bersama. Bayangkan saja, selama 1 bulan mereka tidak berlatih bersama. Dejan sendiri menyebut bahwa saat bertanding di Swiss Open, mereka lebih banyak meraba-raba posisi dibanding menerapkan pola permainan yang matang. Ia mengaku bingung dalam menentukan arah serangan, karena belum menemukan kembali chemistry dengan Fadia di lapangan. Fadia juga merasakan hal yang sama. Menurutnya, posisi saat bermain di sektor ganda campuran jauh lebih cepat dibanding ganda putri. Ia sempat berbicara dengan Dejan tentang rasa kagoknya dalam menyesuaikan posisi. Dalam ganda campuran, peran pemain putri sangat krusial. Mereka tidak hanya harus bertahan, tetapi juga harus cerdik dalam menciptakan peluang smash bagi pasangan mereka. Hal ini jelas berbeda dibanding ganda putri, di mana pola permainan lebih didominasi rally panjang dan permainan bertahan. Agar dapat tampil lebih baik di turnamen mendatang, Dejan dan Fadia sepakat untuk lebih banyak latihan bersama. Mereka menyadari bahwa meningkatkan chemistry sangat penting untuk menghadapi turnamen besar seperti Badminton Asia Championships. Dejan menegaskan bahwa setiap pasangan memiliki pola permainan masing-masing. Kadang, pola tersebut bisa berubah tergantung lawan yang dihadapi. Oleh karena itu, mereka merasa perlu lebih sering berlatih berdua, agar bisa kembali ke performa terbaik. Ke depan, mereka akan menghadapi tantangan berat di Badminton Asia Championships. Bayangkan, di babak awal saja, mereka sudah harus bertemu dengan unggulan kedua asal Tiongkok, Feng Yanzhe dan Huang Dongping. Tentu ini bukan lawan yang mudah. Feng dan Huang dikenal sebagai pasangan yang solid, dengan kombinasi serangan cepat dan pertahanan yang tangguh. Jika ingin menang, Dejan dan Fadia harus tampil tanpa celah, dan pastinya, chemistry mereka harus sudah benar-benar menyatu kembali. Melihat kondisi mereka saat ini, bukan tidak mungkin Dejan dan Fadia bisa memberikan kejutan di turnamen tersebut. Namun, dengan catatan, mereka harus benar-benar siap secara strategi dan mental. Latihan bersama yang lebih intens tentu bisa menjadi solusi utama untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Selain itu, komunikasi di lapangan juga harus diperbaiki agar tidak terjadi kebingungan dalam menentukan strategi saat bertanding. Nah, Badminton Lovers, gimana menurut kalian? Apakah Dejan dan Fadia bisa bangkit di Badminton Asia Championships dan menumbangkan unggulan kedua asal Tiongkok? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus atlet Indonesia dan pastinya, stay tune di Catatan Badminton buat update berita terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan salam smash!